Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Ahmad Gali Nurjadi, kalian bisa panggil Jati. Jadi hari ini kita akan belajar bareng-bareng cara membuat website menggunakan WordPress. Jadi apa sih itu WordPress? Jadi WordPress adalah content management system yang open source yang memudahkan pengguna untuk membuat situs web atau blog tanpa harus memiliki pengetahuan pemrograman atau coding. Jadi kalian di sini bisa banget untuk bikin website tanpa harus bisa coding. Apa sih keunggulannya dari WordPress itu? Ada banyak. Yang pertama, mudah digunakan. Jadi cukup friendly bagi teman-teman untuk yang pertama kali belajar karena penggunanya mirip dengan Canva gitu atau Figma bagi yang tahu. Memiliki banyak plugin. Jadi plugin ini semacam tools tambahan yang bisa kita install menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian WordPress ini open source dan komunitasnya besar banget di Indonesia untuk saat ini. Dan satu alasan yang paling penting kenapa kita harus belajar WordPress adalah karena WordPress itu gratis, teman-teman. Di zaman sekarang, kita belajar suatu hal kayak bikin website yang sangat bervalue dan itu gratis. Sangat disayangkan bagi teman-teman kalau nggak belajar untuk bikin WordPress sekarang, karena itu cukup mudah. Tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Udah ada ya. Kemudian yang perlu diketahui, ada dua versi dari WordPress. Pertama ada wordpress.com dan ada wordpress.org. Wordpress.com ini layanan berbayar dan didukung oleh software wordpress.org. Platform ini mudah digunakan, tapi kita juga akan kehilangan banyak fleksibilitas. Jadi wordpress.com sama org ini sebenarnya sama-sama mirip. Simpelnya gini, wordpress.com nanti akan kita akses melalui website. Dan di wordpress.com ini kita sepenuhnya bisa menggunakan dan membuat website secara 100% gratis, termasuk ketika kita ngedeploy websitenya. Jadi deploy itu simpelnya kita mengonlinekan website kita melalui hostingnya mereka dan atau server ya, di servernya mereka, dan kita mendapatkan juga yang namanya domain, tapi ya domainnya juga sangat terbatas. Jadinya kekurangannya di sana. Kemudian apa itu wordpress.org? WordPress.org ini platform WordPress yang bersifat open source dan gratis serta dapat diinstal di host web kita sendiri untuk membuat website menjadi 100% milik kita. Nah, kalau dilihat-lihat ini dari pengertiannya, WordPress.org ini emang lebih bagus, lebih baik menggunakan daripada WordPress.com, tapi penggunaan WordPress.org ini harus kita install dulu. Dan kita harus, di sini kita juga bisa menggunakan plugin, tools-tools yang lain secara lebih fleksibel. Tapi kelemahannya, di sini ketika kita ingin ngedeploy websitenya, kita harus membeli hostingan dan domainnya sendiri. Jadinya karena ini sifatnya lebih berbayar nantinya pastinya, jadi kita bakal pakai yang wordpress.com aja untuk hari ini. Kemudian untuk apa sih kita fungsi dari suatu website itu sendiri, terutama bagi teman-teman yang ada di sini. Jadi website ini sangat bermanfaat ya, bisa berguna bagi teman-teman yang mau bikin blog, buat teman-teman yang ingin buat website portofolio, atau teman-teman ini tahu kayak website di sekolah masih banyak bisa diperbaiki. Kalian juga bisa bikin website sekolah, website toko dan bisnisnya kalian. Bagi SMA sekarang yang mungkin untuk cari dana dan usaha, untuk bikin acara apa kalian butuh untuk website, ataupun buat kebutuhan pribadi kalian dan lain-lain. Jadi dapat dipastikan kalau kita belajar bikin website untuk di zaman sekarang ini penting banget, teman-teman. Dan penggunaan dari WordPress sendiri ini udah digunain sama banyak banget industri-industri besar, perusahaan besar kayak Microsoft, Time, sama Walt Disney gitu. Terus kenapa sih harus belajar WordPress setelah tahu fungsi-fungsinya tadi? Di sini aku punya 4 alasan, teman-teman. Keuntungan dari teman-teman di sini belajar WordPress. Pertama, WordPress ini bersifat low code atau no code. Jadi belajar menggunakan platform ini memberikan pengenalan awal pada konsep pengembangan web. Jadi di sini itu intinya low code atau no code, kita bisa bikin website tanpa kita ngoding yang telah udah tak sebutin. Jadi ini juga bisa menjadi awal bagi teman-teman kalau tertarik nih di bidang teknologi, terutama di sistem informasi. Kalian bisa lanjut belajarnya kayak gimana kayak gitu. Nanti kalian setelah kegiatan ini kalau ada yang ditanyakan terkait apa itu sistem informasi, apa itu WordPress, dan lebih lanjut pingin nih untuk lebih ke bidang website dan sejenisnya, bisa hubungi kami yang ada di depan ini kayak gitu. Yang kedua, WordPress memungkinkan siswa untuk menyajikan konten mereka dengan cara yang menarik, terstruktur,
dalam menyusun artikel, menyematkan multimedia, dan berkomunikasi secara efektif melalui website. Jadi dengan WordPress, teman-teman di sini bisa bikin artikel yang menarik untuk memberitahu teman-teman yang lain. Jadi nggak hanya terbatas di media sosial aja, tapi dengan adanya website itu bisa membuat kalian lebih dikenal dan kalian bisa lebih enak dalam menyampaikan informasi-informasi yang ada di seputar sekolah ataupun OSIS kayak gitu. Yang ketiga, WordPress merupakan platform yang luas digunakan di dunia online. Dengan memahami cara penggunaan WordPress, siswa dapat mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan dalam era 4.0. Jadi, yang udah tak sebutin tadi juga, kalau di eranya sekarang teknologi, kita juga harus belajar perkembangan yang ada, teman-teman. Jadi, kita mengajarkan ke teman-teman mulai SMA ini, kita belajar bareng, maksudnya, itu supaya teman-teman bisa mengikuti perkembangan zaman sekarang dan bukan hanya sebagai pengguna aja, kayak cuma gunain media sosial aja, gunain game di laptop aja. Jadi kita bakal belajar bareng-bareng cara manfaatin teknologi yang ada sekarang kayak gitu. Kemudian yang terakhir, WordPress dapat menjadi wadah untuk menampilkan proyek-proyek tulisan atau karya seni para peserta didik yang dapat bermanfaat dalam pendaftaran perguruan tinggi atau pencarian pekerjaan di masa depan. Jadi intinya, ketika kalian di sini ada nih minat untuk tertarik di bidang website ataupun di bidang lain-lainnya, itu dengan bikin website di WordPress dan kalian masukin portofolio kalian, itu bakal memudahkan kalian juga untuk masuk ke perguruan tinggi atau mencari pekerjaan. Karena kan kalau ada yang ingin tahu nih soal kalian, kamu bisanya apa sih? Semuanya kamu bisa desain gitu ya untuk media sosial dan lain-lain. Kalian bisa naruh portofolio hasil desain kalian di website yang kalian buat di WordPress ini tanpa kalian harus ngedit kayak gitu. Dan ini mungkin sedikit yang perlu kalian tahu soal salary WordPress developer. Emang kita bikin website dengan cara yang simple gini bayarannya mahal. Tenang aja teman-teman. Kalau di Indonesia sendiri ya, untuk rata-rata gaji pokoknya itu untuk WordPress developer bisa mencapai 7.471.000. Intinya di angka 7 jutaan. Dan ini ada yang paling best banget di Bali. Jadinya dia per bulannya bisa dapat 10 juta per bulan untuk cari job seeker ini. Kayak gitu. Jadi kerja sebagai WordPress developer bisa sampai dapat gaji 10 juta per bulan tanpa ngoding bikin website. Kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke materi kita selanjutnya. Setelah kalian tahu nih soal WordPress dan kita nanti juga akan praktek, bakal tak jelasin dulu. Nanti kita bakal bikin yang namanya landing page. Landing page ini adalah landing page atau destination page setelah seorang klik sebuah link dari sosial media maupun media lainnya. Halaman ini didesain khusus untuk tujuan marketing. Biasanya lebih untuk pengenalan dan awareness supaya orang-orang tahu dan yakin nih kalau oh ini emang keren, ini emang ada, ini itu emang layak ada di suatu tempat gitu. Ini lebih ke awareness supaya orang-orang tahu dan untuk pembuktian gitu biasanya. Jadi yang pasti bisa digunain untuk profil sekolah atau profil OSIS kalian ke depannya, bisa digunain sebagai sumber informasi karena di sana bisa terdiri dari berbagai macam blog dan lain-lain. Bisa juga digunain untuk galeri, foto, dan video. Kayak gitu. Jadi struktur landing page sendiri itu ada 4 sebenarnya teman-teman, tapi yang pertama ini ada yang namanya hero section. Di hero section ini ada navbar atau navigation bar yang biasanya kalau kalian tahu itu untuk navigasi setiap halaman yang ada di dalamnya atau pindah-pindah ke halaman yang lain kayak gitu. Ini biasanya ada kayak logonya yang S itu, terus ada beberapa pilihan untuk materi yang ada di landing page-nya dan itu menyesuaikan. Ada login dan start free trial. Nah, jadi kalau seumpamanya CTA ini buat call to action, buat manggil ke tujuan utamanya. Jadi kalau seumpamanya sekolahnya itu untuk promosi atau untuk cari peserta didik baru, mungkin bisa langsung masuk ke suatu kontaknya orang atau bisa masuk ke suatu form kayak Google Form untuk pendaftaran dan lain-lain kayak gitu. Dan fungsinya grafik di sini tentunya untuk memperjelas dan membuat bagus tampilan header itu sendiri atau hero. Kemudian yang kedua ada feature section. Feature ini bisa terdiri lebih dari satu ya untuk sectionnya. Jadi feature section ini juga nggak ada ketentuan khusus. Kalian mau buatnya kayak gimana? Kembali ke kebutuhan kalian masing-masing. Kayak gitu. Biasanya saya terdiri kayak ada kayak gini tampilannya. Ada card
untuk jelasin task complete, konsep desain, terus ada juga akordion. Jadi ini ketika diklik bisa naik dan turun sesuai kebutuhan kayak gitu. Kemudian ada testimonial section, ini juga penting banget. Jadi testimonial ini ya untuk untuk para pengguna yang dulunya pernah menggunakan atau mungkin kalau konteksnya sekolah bersekolah di sini tuh kayak gimana kayak gitu. Kemudian terakhir ada footer section. Ini ya simpel juga penjelasan mengenai footer. Nah, next aku bakal jelasin kalau nanti kita ada 5 tahap dalam buat website. Pertama itu nanti cuma 5 aja teman-teman. Kita bikin website di WordPress cuma dengan 5 langkah ini. Jadi tinggal sign in, sign up, kita pilih tema, kemudian drag and drop, kemudian kita atur navigasinya untuk masuk ke halaman mana A, B, C dan lain-lain, dan terakhir tinggal save dan publish sehingga bisa digunain oleh banyak orang kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita coba prakteknya. Jadi pertama-tama kalian bisa masuk ke WordPress, kalian cari aja di Google dan masuk ke wordpress.com. Nah, di sini ada get saja, tapi kalian bisa langsung masuk ke login-nya aja. Kita cari untuk login. Nah, klik lanjutkan dengan Google. Kalian pilih akun. Kemudian kita langsung pilih nama domain yang akan kita nanti gunakan. Jadi ini kan karena gratis ya, jadi akan ada batasan. Tapi kita coba aja. Jadi kalau aku mungkin pakai namanya kelompok 12 KKN 12 kayak gitu. Nanti bakal muncul pilihan. Disarankan ini ada yang berbayar, tapi kita pakai yang gratis saja. Gitu. Kita pilih, dan pilih lanjutkan. Nah, kalian bakal diarahin ke sini, tapi kita masih tetap pilih gratis. Ini ya, kita mungkin lainnya aja. Karena fungsinya untuk belajar. Ya, ketika kita udah login, kita bisa pilih template mana yang ingin kita pakai, teman-teman. Ini terserah ya, aku nggak ngebatasin kalian buat pemilihan template ini, tapi pilih yang gratis. Jadi jangan yang bawahnya premium, tapi pilih yang bawahnya ada tulisannya gratis. Coba cari lain untuk portofolio. Kita cari lain. Semuanya kita pilih ini ya. Kita bisa cek juga di sini keunggulannya WordPress juga ini bisa sangat responsif. Jadi tanpa kalian ngedit atau mungkin istilahnya kalau di ngoding yang mungkin belum tahu, jadi responsif ini bisa diakses di berbagai perangkat. Dan kita itu harus ngoding lagi tentunya kalau setiap mau ngakses di perangkat yang berbeda kayak gitu. Jadi aku coba lanjutkan pakai yang ini. Kita tunggu loading, teman-teman. Oke. Kita langsung meluncurkan situs Anda.
Jadi tadi kan kita udah milih tema nih, tampilannya mau kayak gimana. Tapi aku rencana mau ngasih tahu juga kalian untuk cari mungkin pilihan tema yang lain. Jadi klik tampilan menu ini. Terus habis itu setelah masuk ke halamannya, kalian bisa cari yang gratis. Karena kita benar-benar yang gratisan hari ini. Dan aku pakai yang ini. 2024 udah aktif. Jadi kalau udah aktif, kalau udah mulai yang menurut kalian cocok, bisa tinggal edit. Dan di bagian ini cukup agak tricky ya, jadi kalian harus hati-hati. Kalau tampilannya kayak gini, karena ada tampilan kayak border gini, kalian langsung klik di situsnya aja, di websitenya. Gini. Habis itu, seperti yang dijelasin tadi, udah ada navigation bar-nya, ada header, udah ada fitur-fiturnya juga, udah ada ini, ada quotes, testimoni belum ada di sini, dan di sini ada footer juga. Jadi kita langsung ngejalanin aja dari header. Pertama kan di hero section tadi harus ada navigation bar ya. Di sini kita akan coba untuk desain navigation bar-nya. Kita klik, kita pilih edit. Di sini kita bisa masukin gambarnya kita. Kita pilih berkas. Aku akan cari aset WordPress dan masukin logo SMA atau OSIS-nya kalian mungkin ya. Pilih. Tampilannya nanti akan seperti ini. Kita bisa ganti SMA Negeri 17 Surabaya. Ini kalau di enter bakal ada halaman baru, tapi nggak harus ya. Kalau ingin kembaliin bisa Ctrl Z. Tentang ini buat masuk ke halaman selanjutnya. Kalau kalian mau nambahin bisa juga, tapi sementara kita tetap biarin tentang ya. Tapi tak ganti ya. Udah. Edit. Ya. Kita ganti oke. Kalau dirasa ini udah selesai desainnya, kalian bisa klik ini aja, kembali. Nah, di bagian desain langsung klik websitenya lagi, otomatis akan SMA Negeri 17 Surabaya gitu. Terus kita masuk ke bagian header atau hero sectionnya. Jadi naga udah, kita seperti yang tak jelasin tadi, di sini kan kita untuk cari ya, untuk cari-cari kebutuhannya. Dan ada juga sebenarnya kita di sebelah kanan itu ada pilihan untuk pengaturan layout. Next, kita langsung ke bagian navigation bar-nya dulu untuk diedit ke header. Kita ganti gambarnya di sini. Ganti oke. Kalau dirasa udah bisa keluar, tutup aja. Next, kembali sampai ke bagian desain. Terus di sini lanjutannya kita akan ganti ini dengan halaman yang lain. Karena aku coba cari pola di banner. Dan nambahin ya. Yang ini rencananya bakal aku hapus aja. Ini upload gambar. Enggak. Aku masukin. Titelnya SMA Negeri 17 Surabaya. Terus ini aku hapus aja. Bisa. Terus di bawahnya ini add after, aku tambahin isi.
buat jadi header tapi yang ukurannya kecil. Visi dari kok gak bisa ini? Push. Oke, aku masukin visi, aku add aktor lagi suatu paragraf. Kita cari visi kayak gini. Bentar, kita ganti gambar. Bentar, ini. Nah, udah bisa. Jadi nanti langsung pilih gambar aja, jangan unggah. Karena nggak bisa. Hubungi kami. Ini tombolnya. Untuk tampilan bisa dirubah di sini. Kalian klik tombol, coba tak ganti warna hijau. Kalau ada tanda gini, sekalian silang aja nggak apa. Masih bisa nanti. Tombolnya teksnya latar belakang warna hijau, teksnya warna putih. Ini kami. Habis itu kita masuk ke nyontek sambutan kepala sekolah. Di sini. Setelah menambahkan judul tadi, kita akan masuk untuk memberikan sambutan kepala sekolah, untuk masukkan bagian sambutan kepala sekolah. Kita pilih gambar. Terus kita masukin dulu sambutannya. Kecilin. Terhapus buttonnya. Kemudian yang tadi tak jelasin, yang di sebelah kanan ini kita bakal lebih sering pakai untuk ngatur. Kita ambil 3:4, kita buat ukuran penuh resolusinya. Terus kita berwarna hapus saja, dia otomatis kayak gini. Terus aku kecilin, bawa ke tengah. Terus jaraknya klik ini buat masuk ke antar kolom. Di situ masuk lagi. Nah, ini jarak bloknya tak kurangi biar lebih dekat mereka, nggak jauh-jauhan kayak gitu. Dia kalau pilih bakal kayak gini, bakal tak besarin untuk nyesuaiin sama isinya kayak gitu. Next, mau tak tambahin namanya beliau juga, Ibu Elis Ristiani MPD. Ini simple juga, bisa kasih tambah keterangan di bawah ini. Atau kalau kalian mau lebih bagus atau lebih besar juga, sini terus klik after. Masukin heading, judul ya, Ibu Eli. Di tengah. Ini ya, kayak gitu. Sambil tak kecilin. Lah, ini bisa kalian sesuaiin ya.
Habis itu kita bakalan bikin artikel sama berita sekolah. Di sini karena kita nggak pakai plugin sama sekali, kita bakalan mungkin agak sedikit kesulitan, tapi kita usahain ya. Sekarang kita bikin judulnya lagi kayak tadi, artikel dan berita sekolah. Bold, terus ini hapus. Yang nggak perlu kalian hapus-hapus saja ya. Ini ada cara cepat untuk kayak grup semua, jadi bisa klik kolom ini, otomatis bakal keklik 3. Oke, hapus. Terus kita bakalan coba untuk cari, card desain card, nggak ada. Coba gini, sorry sebelumnya, kita cari. Oke, masuk. Kita akan hapus bagian ini. Ini kalau kalian mau hapus langsung bisa tekan delete ya, jangan backspace, atau bisa tekan Ctrl Shift Alt Z kayak gitu. Artikel dan berita. Ini juga bisa bikin kalian agak ada bordernya kayak bulat gitu. Tapi dapat standar dulu aja, rasio. Ini buat tulisan OSIS. Hapus saja. Ini juga. Coba di bagian bordernya. Ini ada padding, ada margin. Setelah kita dapat card, kita bakal agak ngubah cardnya dikit. Bentar. Pertama di sini kalian pilih ke bagian jarak. Ini rencananya bagian bawah bakalan tak rubah jadi 12 pixel. Ini juga. Jadi ini bakal agak melengkung. Ke atasnya juga kayak gitu. 12, yang ini 12 sama. Terus tak ganti fotonya sama kegiatan OSIS. Maka tak cari OSIS. Kalau dirasa udah kurang lebih kayak gini, coba kita salin. Kita coba klik pindahkan. Ini bakal muncul di bawah. Lalu kita Ctrl X saja. Terus masukin ke sini. Buat gini aja biar cepat. Kalian pilih select scene di sini sampai keluar tanda kolom 3. Terus buat 1, buat 2, buat 3. Ini langsung klik gini. Ctrl V aja. Itu cara cepatnya teman-teman, jadi tinggal ganti-ganti aja. Tapi lemahnya ini harus diganti satu-satu. Kalau bagian headernya karena sama ya. Kita coba hapus. Kita kasih header sendiri. Tapi dibuat header. Terus outbound.
Sambil nontek ya, sorry. Bentar ganti. Bisa kayak gini ya teman-teman. Next kita bakalan bikin prestasi kayak gini. Ini sebenarnya bisa dibikin kayak setiap grup gitu, tapi rencananya aku bakal pakai sistem yang ini juga. Jadi yang bagian grup ini kita hapus. Kita kasih nama hero. Oke, kita bikin ini sambutan situ. Kita masuk lagi, kita coba cari pattern semacam testing mungkin atau podcast. Coba kita masukin ini. Kita bikin satu kolom aja, taruh di tengah. Kita bikin sesi prestasi. Oke, upload. Kita bikin dan bakal tak kasih tahu juga cara lain buat ngambil gambar.
Jadi kita bisa ngambil dari pixel dengan jari aja. Kayak contoh boxing. Oke. Kita bisa sesuaiin. Terus bisa di crop juga ukurannya. 1:1. Oke. Tapi ini nantinya akan ada bagian kayak kredit detail gitu di bawahnya. Kita ke apa? Coba namanya juga belajar. Kita ganti. Pilih gambar. Kita cari pendanaan. Oke. Kita buat 1:1 juga. Kita bisa kecilin aja jadi S. Setelah bikin prestasi, kita bisa bikin testi. Sekarang kita cari testimonial. Testimonial. Aku bakalan ngambil yang ini. Terus, karena ini jaraknya kedekatan ya, kita atur dulu. Yang penting harus kalian ketahui, kita atur di blok sebelah sini. Kita kasih padding di atasnya. Kayak gitu. Di situ kita masukin foto-foto orang-orangnya. Kita pilih gambar media kita sendiri. Sebelah ini bisa dihapus saja. Ini footernya udah ada ya. Jadi kalau di sini mungkin belum ada, bisa jadi footernya kalian yang tipe kayak gini. Gak apa, sama aja. Nanti bakal sama-sama nampilin. Intinya yang perlu kalian ketahui teman-teman, di sini karena kayak kurang lebih tak jelasin semua juga, kurang lebih juga bakal sama. Itu intinya yang di sebelah kiri itu buat nambah-nambahin sama di lapisannya yang perlu kalian tahu. Terus di sebelah kanan ini ada yang bagian desain-desainnya, yang ini desain sistemnya. Terus yang ini buat desain spesifik setiap halaman atau sectionnya. Kalau kalian pengen ngubah-ngubah, ya mending pakai yang ini aja. Terus ada dua, kalian pakai ini. Ya simple lah. Walaupun tadi sempat agak bingung karena lupa juga. Jadi ada margin, padding, garis. Terus ini jarak, ini ternyata border. Perlu kalian tahu juga ini garis, stroke, apalagi ya. Kurang lebih kayak gitu. Di sini nggak bisa, setauku nggak bisa ngasih shadow dan plugin ku harus berbayar kalau yang di versi ini. Tapi kurang lebih teman-teman nanti bakal kayak gitu. Nanti kalau udah selesai ini tinggal simpan. Terus lihat situs. Gitu teman-teman, langsung kelihatan. Ini juga bakal langsung nyambung. Nanti penilaiannya bakal dari ini, 1, kesesuaian dengan struktur. Habis itu tampilannya bagus apa enggak, terserah. Kalau mereka mau ganti warna juga bisa pakai about. Juga ini penilaian ketiga, maksudnya di sini mereka harus desain punya mereka sendiri kayak gitu. Tapi yang ini juga kalau warna juga bisa diganti-ganti cara cepetnya. Bisa cari ini Pro Style. Di Pro Style ini bisa langsung rubah semuanya sekaligus, eyes apa gitu. Terus tinggal kita nyesuaiin aja, enak gitu. Ini original yang tadi ngatur-ngatur sendiri. Semua meta buat eyes. Ini klik silang aja. Warnanya bakal beda semua. Tapi ya bisa disesuaikan. Aman.
Nah, aku kemungkinan bakal tak kembaliin putih sih, soalnya lebih suka latar belakangnya putih. Desain sistemnya langsung di sini, kita ganti latar belakangnya putih. Bentar, langsung tak hapus saja. Bentar, kalau hapus harus masukin ini kira desain sistem, warna tambah warna. Jadi warna putih itu penting kok. White. Selesai, masukin aja. Kalau aku jujur lebih suka warna putih. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nanti next di pertemuan langsung offline bakal tak jelasin lebih detail ke teman-teman yang lain, ke anak-anak. Terima kasih.